ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Al-ayat wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-hadits sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika min asy-syahidina wa syakirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Mas Hani sebagai moderator pada pembelajaran kali ini dan juga para peserta semuanya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang insya Allah ridhoi. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah SWT dan semoga kita dianugerahi sebagai khairun nas, orang yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan tadi salah satu hadis bahwa barang siapa ya yang mau belajar Al-Quran ya dan mengajarkannya itu termasuk manusia yang terbaik di mata Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar. Nah, pada halaqah Zoomiyah ya kalau bahasa Arabnya, halaqah Zoomiyah ini ya meskipun jaraknya ada yang di Jakarta, ada yang di Depok, ada yang di mana-mana mungkin. Ya, kita bisa dalam satu halaqah yang insya Allah penuh barokah, yaitu halaqah Al-Quran. Ya. Kita belajar Al-Quran dan semoga apa yang disabdakan Rasul, ya kita termasuk salah satu dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mengikat waktu ya. Mohon maaf tadi sebelumnya. Seharusnya saya dikasih waktu setengah 4 karena ya bertepatan dengan sholat asar ya, karena di Jakarta sholat asarnya itu jam 3 lebih 25 tadi baru azan. Jadi saya mohon izin ya, mohon dari doanya karena saya harus mengejar jamaah dulu gitu, jamaah untuk sholat asar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Al-Fatihah sebenarnya sejak kecil ya. Dari kecil kita sudah belajar, betul ya? Ya Mas Ani ya. Mas Ani umur berapa belajar Al-Fatihah? Waktu itu kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Telat saya kayaknya. Kelas 2 SD, udah belajar Al-Fatihah ya? Ya, kebanyakan ya dari kita, kalau kita dilahirkan dari keluarga Muslim, ya, pastinya sejak kecil, sejak dini itu sudah diajarkan Al-Fatihah ya. Zaman dulu saya juga ya sejak kecil belajarnya di musola sama teman-teman karena zaman dulu itu hiburannya belum ada WhatsApp ya, belum ada game, belum ada apapun ya. Kalau anak-anak kampung dulu itu ya mainnya di musola gitu. Dari kecil, dari TK bahkan ya itu sudah kita belajar ngaji setiap hari ya, minimal 2 kali. Habis asar ya, terus nyambung lagi, habis maghrib kita ngaji lagi gitu. Jadi tiap hari seperti itu ya, hiburan kita mengaji dan mengaji. Kenapa pada kesempatan kali ini kok yang dibahas Al-Fatihah lagi gitu kan? Kenapa enggak surat-surat yang lain gitu? Kenapa enggak belajar tahsin tentang andikan ya, Ar-Rahman atau mungkin selain panjang mungkin ya? Karena Al-Fatihah itu sangat luar biasa ya, dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Bukan berarti kita mengesampingkan surat-surat yang lain. Semuanya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran mempunyai fadilah, mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya. Bahkan dalam sabda Nabi itu, kalau kita membaca Al-Quran saja, satu huruf itu sudah berapa kebaikan? Ya teman-teman ya. Satu huruf yang kita baca itu 10 kebaikan. Allah balas.
basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa huruf gitu. Jadi sangat luar biasa. Nah, apalagi dalam halakoh yang kita adakan ini adalah membahas tentang surat Al-Fatihah. Yang mana kalau kita bahas ya Al-Fatihah itu tidak ada habis-habisnya. Ya. Tidak ada habis-habisnya. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu surat yang sangat-sangat luar biasa agung. Bahwa kalau ada beberapa ulama ya, ini juga dari Rasulullah ya, mengambil hadis dari Rasulullah. Al-Fatihah itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali nama-nama lain dari Al-Fatihah. Ya. Ada apa? Ada Alhamdulillah, ya. Ada Asyifa, ada An-Nur, ya. Ada apa lagi? Ada As-Sholah. Pokoknya sangat banyak sekali. Bahkan ada ulama yang mengarang sebuah kitab itu ada sekitar lebih dari 20 nama lain. Ada juga sebagian ulama lain memberi nama, ini diambil dari Rasulullah, ada namanya, kalau dideteksi itu lebih dari 30. Nah, dan saya mungkin untuk mukadimah ya, untuk pengantar ya, bahwa surat ini yang terdiri dari 7 ayat, itu yang familiar kita kenal dari kecil adalah Al-Fatihah, betul ya? Ya Bapak Ibu ya, Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan apa? Fatihatul Kitab, ya. Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Fatihah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pembuka, ya. Fatih, ya, kunci. Pembuka Alkitab. Alkitab di sini artinya ada Al-Quran, ya. Kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran? Karena mushaf ya yang sering kita baca tiap hari, Al-Quran itu dibuka dengan surat ini. Betul ya? Ya. Kalau kita membaca Al-Baqarah, membaca Al-Imran dan sebagainya, pasti pertama kali mushaf itu dibuka dengan surat 7 ayat ini. Makanya dinamakan Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Pembuka Al-Quran atau pembuka Al-Kitab. Ada juga nama lain adalah Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu pujian artinya. Ya. Kenapa nama lainnya Alhamdulillah? Karena salah satu ayatnya di situ tercantum ya sebuah kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Alhamdulillah kalau kita ya membaca ya kita harus resapi artinya. Alhamdulillah adalah segala puji. Jadi segala puji syukur itu ya semata-mata hanya untuk Allah. Kalau kita habis sholat itu kan kita diajarkan ya, dianjurkan oleh Allah untuk salah satu zikir, wirid kan hamdalah kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah itu mencakup salah satu saya kutip dari salah satu ulama yang mengatakan bahwa mencakup tiga aspek. Yang pertama kalau kita membaca Alhamdulillah, itu kita sudah bersyukur. Ya. Pertama kita bersyukur pada Allah. Kita baru bangun, ya, bangun tidur, kita sangat luar biasa nikmat Allah itu. Kita masih bisa bernafas, ya kan? Masih bisa pergi ke masjid untuk sholat. Nikmat Allah sangat luar biasa. Makanya, ya, Alhamdulillah merupakan bentuk syukur kita. Ya. Kalau kita diberi seseorang, apapun itu, pasti kita dianjurkan berterima kasih kan? Betul nggak? Tetapi, ya, terima kasih kita kepada Allah tidak ada makna yang pantas. Ya, tidak ada makna yang pantas kita ucapkan pada Allah atas nikmat yang begitu luar biasa kecuali hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya hanya milik Allah. Yang kedua apa?
Ani, saya udah datang Mas Ani. Iya, sudah datang beliau, Ustaz. Gimana Mas Ani, kita sapa dulu atau? Boleh, silakan disapa dulu, boleh, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustazi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير والحمد لله. الحمد لله. كيف حال الأسرة والمصر كله؟ والله الحمد لله كلنا بخير، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من كل شر ومن كل سوء ومن كورونا وغيرها إن شاء الله. آمين آمين. هل كورونا لسه موجود في مصر؟ نعم، ما يزال موجود. نعم. لسه موجودة. إن شاء الله. عندكم انتهى خلاص؟ عندكم انتهت كورونا؟ لا لسه زي بعد، ولكن الحمد لله في هذا اللحظة يعني منذ حوالي أسبوعين كده يعني المساجد مفتوحة للصلاة يعني. الحمد لله. عندنا أيضا فتحت المساجد منذ حوالي 10 أيام، والحمد لله نصلي في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. حضرتك فين دلوقتي في مصر؟ أنا في مدينة اسمها العاشر من رمضان. عاشر رمضان. العاشر من رمضان تبع محافظة اسمها الشرقية، قريبة من القاهرة، بيننا وبين القاهرة يمكن نصف ساعة. نعم. الله يبارك فيك يا رب. سلمت. الله يبارك فيك. Mas Ani? Baik, Ustaz. Kita tahsin Syekh atau gimana? Boleh, untuk kita mulai ke sesinya Syekh untuk menyampaikan tentang belajar Al-Fatihah tentang tahsinnya, jika boleh, Ustaz. Oke. Karena waktunya terbatas juga kan beliau. Ya Ustazi. تفضل. نحن نريد أن نتعلم الفاتحة، وفي بعض الزملاء يعني كان يعني منذ في الأشهر الماضية لم يشترك معنا في تعليم الفاتحة، وفي بعض يعني يريد يعني يتعلم الفاتحة من صاحب اللغة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ممكن كيف طيب واحد ولا ايه يعني؟ طيب حاضر. هل يعني تريدون أن أقرأها لكم وأن تسمعوها مني الآن ثم بعد ذلك أستمع إليكم؟ ماشي يعني. Oke teman-teman semuanya, saya akan membacakan Al-Fatihah, lalu teman-teman silakan ini membacakan lalu saya menyimak ya. Selamat ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jazakallah khairan ya Syekh. Mungkin Amin ya Rabb. Nah, fi zumala yurid yani yastami ilaikum. Mas Ani, karena waktu saya terbatas Mas Ani ya. Mungkin teman-teman langsung saja ya gantian. Oh, baik, Ustaz. Bisa. Oke, saya mengajak ke teman-teman semua yang hadir hari ini bergantian ya untuk menghafalkan membaca surat Al-Fatihah ya, nanti disimak oleh Syekh dan kita sama-sama mendengar ulasan dari Syekh tentang bacaan kita. Ada yang ingin mencoba pertama kali siapa? Teh Irma sudah siap? Boleh. Oh, siap. Silakan Teh Irma terlebih dahulu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. لا طيب أخ نور، هل أتكلم أثناء القراءة أم بعد انتهاء القراءة؟ يعني بعد انتهاء القراءة يعني كله يعني. طيب أفضل أحسنت. طيب أكملي بارك الله فيك. أنا آسف. Silakan Mbak Irma dilanjut. Satu surat langsung, baru dikomentarin saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طيب أحسنتي وبارك الله فيك. أريدك بارك الله فيك أن تبيني حركة الكسرة في كلمة مالك، كسرة حرف الكاف. عموما نحن نحتاج إلى بيان الحركات: الفتحة بفتح الشفتين، والضمة بضم الشفتين، والكسرة بكسر الفك السفلي إلى الأسفل، إي. فلما نأتي إلى مالكي يبقى ما لي كي مالك يوم الدين. اللحن والخطأ الذي عندك هو إسكان الكاف، مالك يوم الدين، لا، هي مالك يوم الدين. كذلك نريد بارك الله فيك زيادة مد الضالين، الألف في الضالين. هذه الألف إذا جاء بعدها حرف مشدد تمد 6 حركات، نطول المد. مالك يوم الدين، عفوا، ممتازة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك وموفقة إن شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتي موفقة إن شاء الله. Oke Mbak Irma, tadi catatan dari saya ya. Yang pertama, setiap melafalkan harokat itu harus benar-benar ini ya, benar-benar sempurna ya Mbak Irma ya. Fathah, dhammah, kasroh harus sempurna. Kalau fathah benar-benar terbuka, ya, mulutnya terbuka. Kalau dhammah itu bibir itu dimonyongin ya. Kalau bahasa Betawi itu dimonyongin ya. Yabdumu syafatain ya, dimonyongin. Nah, jadi seperti ketika kita melafalkan huruf waw itu kan monyong kan, maknanya dari dua bibir. Kalau dhammah itu sama ya. Terus kalau kasroh itu mulut bawah itu dibuka, benar-benar jelas ya, sehingga tidak tercampur dengan agak imalah ya, jadi kalau kita nggak buka itu jadi ada imalahnya gitu. Agak kecondong gitu. Nah itu tadi catatan dari saya yang pertama, terutama pada lafal maliki ya, maliki yaumiddin. Jadi jangan malu-malu ya. Kalau kita membaca Quran itu benar-benar pergerakan mulutnya itu ada. Dhammah monyong, fathah terbuka. Kalau kasroh agak ke bawah ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi kata ad-dhalin ya. Dhalin. Mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid itu namanya mat lazim mustaqol ilmi. Itu wajib atau lazim 6 ya. 6 harakat.
6 ketukan, nggak boleh berkurang karena dia lazim. Nah, itu aja dari saya. Napasnya kurang. Ya. Ya pokoknya fathah harus jelas, a, ya, jelas a, ma, li, i, ya jelas. Kalau cuma nak budu, monyong, nak budu, monyong duduk. Jadi harus harokat itu, 3 harokat itu harus jelas. Fathah, kasroh, duma itu dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya, Mas. Baik, selanjutnya bagaimana Bu Tri? Apakah mau coba? Silakan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أحسنتي وبارك الله فيك وموفقة إن شاء الله. يعني يوجد بعض اللحون الخفيفة منها حرف الحاء كرر معنا أكثر من مرة. بسم الله الرح الحاء يخرج من وسط الحلق، ووسط الحلق هو وحرف العين، ولا يحدث انضغاط شديد في الوسط، بل يجري الصوت محتكا بوسط الحلق. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك أيضا بارك الله فيك بعض الأصوات الأخرى برضو صوت حرف الهاء. اهدنا 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 الصراط المستقيم، أيضا ينبغي أن تبيني صوت الهاء. وهناك أيضا بعض الأشياء الخفيفة، لكن هذا هو أبرز ما هو موجود في القراءة، بالإضافة إلى الملاحظة السابقة التي تحدث عنها الأخ نور، وهي إتمام الحركات. إتمام الحركات لكل من يسمعني الآن كلغة عربية فصيحة، هذا أمر مطلوب، وهذا أساس من أساسات علم التجويد وعلم القراءة. ففي اللغة العربية عندنا حروف تكون كلمات، والكلمات تكون جملا، وعندنا كذلك كل حرف له بالإضافة إلى صوته له حركة معينة، سواء في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة، له حركة أو سكون أو شدة مع الحركة أو مع التنوين إلى غير ذلك. يعني مثلا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأخيرة مثلا أيضا عندك تحتاجين المد، تزيدين المد قليلا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موفقة إن شاء الله، ولا بأس إن شاء الله. ربنا يحفظك وجميع المسلمين. Oke, terima kasih. Ada catatan dari saya ya Ibu. Ada beberapa kesalahan namanya luhun ya. Kalau dalam kita membaca Al-Quran, kesalahan itu lahan.
Lahan itu kesalahan. Kalau jamaknya itu luhun, ada beberapa kesalahan. Tadi yang perlu diperhatikan lagi, Ibu ya. Yang pertama adalah huruf H ya. Huruf H itu benar-benar mahrotnya dari tengah tenggorokan. Ya, huruf H mahrot dari tengah tenggorokan, dia saudara kandungnya huruf H ini. Ya, harus benar-benar dari tengah tenggorokan Bu ya. H. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar bersih, ya, benar-benar bersih karena dia dari tengah. Kalau ada agak kotoran, itu pasti ke atas. Jadi kho ya, itu enggak, mahrotnya sudah berbeda ya. Itu tadi yang pertama yang perlu diperhatikan lagi huruf H. Terus yang kedua huruf H, ya. Ihdina. Huruf H-nya itu harus benar-benar dibaca dengan jelas. Jadi beda huruf H sama huruf H. Meskipun mahrotnya sama-sama dari tenggorokan, tetapi tenggorokan itu dibagi tiga bagian ya. Ada pangkal, tengah, sama ujung. Kalau H itu dari pangkal, ya, temennya hamzah. Kalau yang tengah itu H sama Ain, yang paling ujung sudah dekat sama pangkal lisan itu ada kho sama ghoin ya. Nah, jadi harus benar-benar kita mengeluarkan setiap huruf itu dari mahrot yang telah ditentukan. Kenapa? Nah, tadi seperti yang disampaikan saya, bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa kita. Kalau kita salah mengeluarkan huruf dari mahrotnya, itu bisa fatal di arti. Ya, artinya bisa berbeda. Ya. Dari mahrot itu bisa berbeda arti. Dan juga harokat juga. Ya. Tadi saya juga mengatakan bahwa harokat juga harus benar-benar dijelasin. Karena bisa merubah arti juga. Gitu. Karena setiap huruf itu menjadi gabungan sebuah kata dan kata menjadi kalimat. Ya. Jadi kadang kalau ya kita membaca sebuah kata ada huruf-huruf yang mahrotnya berbeda salah, artinya salah. Dan Al-Quran, ya ini Al-Quran bisa artinya fatal. Ya, tapi jangan takut ya gara-gara ini saya mahrotnya belum bagus, sifat-sifatnya belum bagus. Jangan berkecil hati. Kita ada kesempatan untuk belajar, kita asah lagi, kita belajar terus. Insya Allah lama-lama bacaan Quran kita lebih Al-Fatihah akan baik, ya, akan menjadi lebih baik lagi sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terima kasih. Selanjutnya Mas Farid. Baik, selanjutnya terima kasih Bu Tri. Kita beralih ke Mas Joko, apakah sudah siap? Atau Mas Roni yang ingin Mas Joko atau Mas Roni, silakan Mas Roni mungkin. Oke, silakan Mas Roni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. طيب بارك الله فيك. استمعت إلى قراءتك. عندك شيء واضح في القراءة وهو زيادة المد الطبيعي،
زيادة المد الطبيعي الذي نمده قدر حركتين، أنت تزيده قليلا. يعني إذا مثلا عندنا هذا القدر من المد أنت تزيد قليلا. مثال بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذا زيادة. نحن نقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عندك الحمد لله رب العالمين، لا، الحمد لله رب العالمين. إياك، لا، قصر، إياك نعبد وإياك نستعين. عندك صراط، صراط، لا تقل صراط الذين أنعمت عليهم وعند غير المغضوب عليهم. هذا هو اللحن، وهو زيادة مقدار المد الطبيعي عن حركتين. فعد إلى حركتين ولا تزد على هذا. بارك الله فيك ونفع الله بك، والبقية قراءة طيبة إن شاء الله. Oke, Mas Roni, koreksi dari Syekh ya. Ada lahan yang fatal ya dari koreksi Syekh, yaitu mat tobi'i ya. Mat tobi'i atau mat asli ya. Mat tobi'i atau mat asli. Mat tobi'i itu panjangnya hanya 2 ketukan ya, hanya 2 harokat ya, nggak boleh lebih, tidak boleh dilebihkan. Tadi sudah dicontohkan saya. Jadi nggak boleh bismillah, agak kepanjangan. Setiap matobi itu harus mentoknya, ya, mentoknya itu cuma 2 saja. Jadi nggak boleh lebih dari 2, kurang pun nggak boleh gitu. Dalam artian nggak dibaca panjang. Gitu. Jadi harus, ini memang Al-Quran itu saklek ya. Jadi kalau matobi itu 2, ya kan, mat lazim tadi harus 6, gitu kan. Itu memang harus saklek ya, saklek seperti itu aturan ya, aturan yang sudah baku ya. Nah, jadi seperti tadi siroto, ro itu kepanjangan, ro itu cuma 2 saja ya, siroto, jadi siro meskipun cuma tambahan setengah harokat ya, meskipun tambahnya cuma setengah harokat, harus benar-benar matobi 2 ya, 2 harokat, tidak lebih. Selebihnya tadi dari saya sudah bagus ya, tinggal dipantengin atau difokuskan di mat tobi'inya ya, mat tobi'i. Terima kasih Mas Roni. Silakan Mas Roni selanjutnya. Ya, masih ada waktu ya Ustaz Nur ya? Kita masih ada waktu ya? Saya tanya sama saya dulu. Siap. Ya, saya kata Sajam ini. يا أستاذ تفضل. حتى الساعة كام عندكم؟ حتى الساعة كام؟ الساعة الآن 11:30. بقي حوالي نصف ساعة على صلاة الظهر إن شاء الله. وحضرتك حتى الساعة كام؟ يعني ممكن نزيد ربع ساعة؟ نزيد نصف ربع ساعة. ساعة؟ بقي نصف ساعة على صلاة الظهر. نعم نعم. إذا ربع قبل أذان نخلي ولا إيه يعني؟ كما تشاء، يعني أنا معكم إلى أن وقت الأذان ثم نستأذن منكم إن شاء الله. Oke, Mas Sani dan teman-teman semuanya, saya katanya sekarang jam 11:30 ya. Tadi saya tanya ini, bisa sampai zuhur, boleh? Atau sudah azan sudah? Ya, masih ada 2 orang lagi, Ustaz. Insya Allah kita ke Pak Saiful Komar nih. Pak Saiful seperti sudah siap. Saya berikan Pak Saiful untuk kesempatan ya. Silakan Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. طيب، بارك الله فيك ونفع الله بك. أنا يعني استمعت إلى قراءتك الطيبة أخي الكريم وولدنا الكريم، وأقول لك مثلا نبدأ بالحمد. انتبه إلى القلقلة. اللسان ينبغي أن يعني يطرق في المخرج أو يضرب المخرج أو يأتي في المخرج دون حركة وقلقلة. ال الحمد الحمد. حمد الحمد. وعندك صوت الحاء، لا تقل ال، لا لا، قل الحمد. اللام لا تقلقل، وصوت الحاء ينبغي أن تنتبه له. الحمد لله رب العالمين. عندك أيضا زيادة في أصوات بعض الحروف المادية، مثلا يوم. يوم الدين، لا تزد الواو في يوم ولا الألف في مالك ولا إياك، يعني قلل هذه الأصوات. نقول يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد. لا نقول إياك نعبد، لا، هي حركتين فقط. عندك المستقيم، صوت القاف هي مكسورة فتفخيمها قليل، لكنك قرأتها كصوت الكاف. لا تقل المستقيم، قل المستقي. اهدنا الصراط المستقيم. المستقي، أيوة، قي. أحسنت. هنرجع أيضا صراط والذين والمغضوب، أطلت المدود، قلت صراط الذين والمغضوب، كل هذا فيه زيادة، بل قل صراط الذين المغضوب. لا تزد عن هذا. آخر شيء أيضا ظاهر عندك في القراءة هو وقفك على حرف الضاد وزيادة الزمن كثيرا. قلت ولا زودت، لا، هي نحن نقرأها هكذا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دون هذه الوقفة الطويلة وهذه السكتة الطويلة. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا. Oke Pak Saiful, Tuan Guru. Tadi pertama saya sudah menyampaikan bahwa bacaan Pak Saiful sudah bagus ya, sudah bagus. Ada tadi koreksi ya, sudah disampaikan koreksi. Yang pertama ya, Pak Saiful hati-hati ketika ada huruf-huruf yang mati selain kolkolah. Kolkolah kan cuma 5 kan, baju di toko, kotebu jadin kan. Selain itu, ya, selain itu jangan mantul seperti tadi. Nggak ada le, ya. Itu namanya sifat kolkolah. Yang pertama tadi ya, selain huruf 5 ketika mati jangan dipantulin. Terus tadi haknya, alhamdu, haknya juga kurang tipis. Hak itu tadi ya, karena makhrajnya dari tengah, dia tipis, ya, bersih. Dia mempunyai sifat namanya ada hamesnya, ya, ada rohoahnya, alhamdu harus benar-benar bersih. Terus ada nafasnya, ya, ada suara terlepasnya, itu ada beberapa sifat ya, bisa dipelajari tajwid ya secara detail ya, tentang sifat dan makhraj. Terus juga setiap mat ya, tadi yang dikomentari saya juga, mat tobi'nya juga kelebihan Mas, ya, kelebihan. Ada firoto, magdubi, du, kayak gitu.
itu kelebihan, matobinya kelebihan. Terus juga yang bisa fatal itu setiap akhir kata, ya, setiap akhir kata huruf terakhir, kalau tidak mat, jangan diayun. Iya, karena budu itu enggak ya, langsung budu langsung itu. Jadi setiap, ya kan ada kata itu dalam bahasa Arab, ada kata huruf terakhir, kalau dia tidak mat, jangan diayun, langsung loncat ke huruf setelahnya. Nah, terus selanjutnya pada kata mustaqim, ya mustaqim tadi huruf qaf ketukar sama huruf kasra, mustaqim ya, tapi mustaqim itu maknanya memang nyaris hampir tetanggaan deket ya. Kalau qaf itu di pangkal ya lisan, kalau kaf depannya sedikit ya. Oh ya, mustaqim. Mustaqim. Terus yang terakhir kata walaf. Walaf itu tadi Pak Saiful kelamaan mandeknya ya. Itu kalau bahasa Arabnya itu saktah. Ya saktahnya itu ketoilen ya, kepanjangan. Ya, jangan walaf baru itu, tapi langsung aja walau ya, jadi ketika walaf jangan mandek kelamaan. Nah, itu aja koreksi dari saya. Terima kasih Pak Saiful. Selanjutnya Mas Ani. Siap. Satu lagi terakhir dengan Mas Joko. Mas Joko apakah sudah siap? Ya, siap Ustaz. Silakan mulai Mas Joko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طيب بارك الله فيك ونفع الله بك. استمعت إلى قراءتك وإلى تلاوتك، وعندك يعني بعض اللحون الخفيفة بعضها متكرر، يعني مثل زيادة الألف أيضا، هذا لحن سابق عند بعض الإخوة الذين قرأوا بسم الله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لا قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا تقل الحمد لله رب العالمين، لا الحمد لله رب العالمين. قصر المد قليلا. عندك أيضا إياك مرتين والصراط، فانتبه تقول إياك نعبد وإياك نستعين. صوت الصاد في كلمة الصراط عفوا نحتاج إلى بيان الصاد كصوت مستقل عن الشين. الصي الصي. اهدنا الصراط المستقيم. الآية الأخيرة يعني إذا لم تستطع أن تقرأها مرة واحدة فيمكن أن تقرأها مرتين، أو يعني تجزئها إلى جزئين، فتقف عند صراط الذين أنعمت عليهم، تقف عليهم، ثم تبدأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتقف مرة عليهم وتبدأ من غير إلى آخر الآية الكريمة التي هي نهاية السورة. أما أن تقف أنت وقفت قبل الآخر أيضا، وهذا غير الصحيح. بارك الله فيكم أجمعين.
Oke, Mas Joko tadi ada koreksi dari saya ya. Yang pertama adalah kelebihan mat tabi'i ya, Mas Joko ya. Mat tabi'i tadi seperti teman-teman ya, ada Pak Saiful tadi sama siapa lagi. Itu kelebihan mat tabi'inya ya. Ya, ya. Mat tabi'i tadi nggak boleh lebih dari 2. Tadi yang di komentar saya seperti Bismillah, ngayunya jangan kepanjangan. Terus al-alamin dengan kepanjangan juga ya. Ya, Siap. jadi mat tabi'i cuman 2 saja. Kecuali mat arid sukun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh lebih dari 2 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Selain mat arid sukun, mat lazim ya. Nah, itu jadi rata-rata 2 seperti mat tabi'i ya. Mat silah qasirah. Nah, terus mat iwat. Nah, itu 2. Jadi kalau yang 2 itu nggak boleh dilebihi. Terus tadi kata al-sirata, huruf qad ya, huruf qad tadi tertukar makhrajnya huruf sin. Qad sama sin makhrajnya ya. Ini sebenarnya sama makhraj ya. Saudara kandung ya. Qad sin itu saudara kandung. Tetapi yang membedakan adalah sifat ya, sifatnya. Ya, membedakan antara keduanya adalah sifatnya. Kalau qad itu ada sifat istilahnya, ya, ada isbaknya. Gitu. Kalau sin nggak ada. Kalau ada, jadi harus sedikit tebal ya. Inafsi, ya, boleh. Inafsi. Ya. Jadi beda antara sin kecil sama qad. Itu perlu dilatih lagi. Terus kata tadi waqaf tadi kalau andaikan nafasnya nggak kuat ya boleh dipotong tadi ayat yang terakhir tadi boleh dipotong ya Mas ya, boleh dipotong baru jangan dipaksain gitu. Kuatnya kalau ngos-ngosan motong di tempat yang tidak sesuai. Nah, jadi bisa merubah arti. Oke, terima kasih itu dari koreksi untuk Mas. Siap, Ustaz. Oke, Mas Hani gimana? Ada lagi atau gimana? Siap. Sepertinya sudah Ustaz. Semua peserta sudah memberikan mencoba untuk membacakan Al-Fatihah. Insya Allah dilanjut jika Ustaz Nur ada penyampaian akhir. Silakan Ustaz Nur, karena sudah semua peserta sudah mencoba untuk membacakan Al-Fatihahnya. Laut sama yani kulu az-zumala alhamdulillah kholaqna yani jenis al-istimah ya. Wa kulu az-zumala qara'u al-Fatihah wa syekh yani yuhassin qira'atahu. Jazakallahu khairan katsiran ya Syekhuna. Ya Ustazi. Ya Ustaz Aiman. Ya تفضل. خلقنا يعني كل زملاء خلاص يعني قرأوا الفتح كل خلاص. طيب الحمد لله، لا بأس يعني إذا المرة المقبلة إن شاء الله يكون سورة أخرى أو آية الكرسي أو خواتيم سورة البقرة أو ما تريدون أن نقرأه وأن نبين معناه وأن تتدربوا عليه. إذا الكل قرأ سورة الفاتحة، إذا أحببتم يعني سورا أخرى كالمعوذتين وقل هو الله أحد أو آية الكرسي أو ما تحددونه يعني في كل لقاء يعني تحددونه مثلا لو وأنا نتناقش فيه ونبين معناه ونسمعه منكم ونبين اللحون فلا بأس إن شاء الله. ماشي يا شيخ جزاك الله خير يعني بالنسبة يعني نحن قرأنا يعني من رواية
حفص عن عاصم صحيح صحيح يا شيخ. نعم أنتم تقرؤون برواية حفص عن عاصم، وهناك يعني 19 رواية أخرى غير حفص، فيكون هناك 20 رواية للقرآن الكريم ل10 قراء، كل قارئ له روايتان، وكل رواية كافية شافية إن شاء الله، وتكفي القارئ لأن يقرأ القرآن قراءة صحيحة ولا يحتاج إلى أن يتعلم غيرها، المهم أن يتقنها. وأغلب القراءات متفقة فيما بينها، اللهم إلا في بعض الأشياء اليسيرة في طرق القراءة وليست في المعاني في الغالب. هناك قراءات تختلف قليلا في المعاني، ولكن أغلبها يتعلق بطريقة الأداء وطريقة القراءة. فمثلا كلمة مالك تقرأ مالك وتقرأ ملك، هناك 6 قراء يقرؤون مالك يوم الدين، ملك بحذف الألف، والملك معروف هو الذي له الملك وله التصرف، وهناك من يقرأ مالك، هذه تغير المعنى، وأغلب القراءات لا يغير المعنى، مثل اهدنا الصراط تقرأ الصراط وتقرأ الصراط، عليهم تقرأ عليهم عليهم، عليهم بإسكان الميم تقرأ عليهم أو عليهم. ويكفيكم أن تتعلموا رواية حفص عن الإمام عاصم رضي الله عن جميع القراء وعمن أخذوا عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الذي تلقى القرآن الكريم من جبريل وتلقاه عن الله سبحانه وتعالى جبريل، والحمد لله رب العالمين. تسلم، بارك الله فيك. آمين. خلاص، إذن أنا سأستأذن الآن حتى أستعد لصلاة الظهر إن شاء الله. نعم. حياك الله خير. شكرا. آمين يا رب. ماشي، مع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Syukran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah sesi bersama Syekh Imad tadi ya. Syekh berpamitan untuk salat zuhur terlebih dahulu karena perbedaan waktu 5 jam. Jadi kita waktunya terbatas dan alhamdulillah semua peserta sudah menyetorkan ya bacaan yang kita kuasai selama ini. Nggak apa-apa, banyak koreksi justru akan lebih baik daripada kita berlarut-larut tanpa koreksi, jadi kesalahan terus membacanya. Alhamdulillah. Silakan Ustadz Nurholis untuk memulai kembali atau ingin menyimpulkan atau ingin menyampaikan tadi terakhir pesan dari Syekh Imad seperti apa? Oke, terima kasih Mas Tani. Tadi sebelum pamit tadi saya menyampaikan sesuatu ya untuk penutupan tadi. Yang pertama tadi saya tanya bahwa ya kalau Syekh ini saya sampaikan ya, yang tadi teman-teman kemarin yang belum ikut sesi yang pertama waktu itu ya, bulan apa ya Mas Tani ya? April, Ustaz. April ya? Iya. Bulan April itu saat itu ya, sebelum itu sudah corona ya? Sudah corona ya? Sudah, kita sudah lockdown. Ya. Sudah Ustaz. Ya. Saat itu saya masih di Saudi ya, karena saya masih bermukim di Saudi. Tapi kemarin ya beberapa minggu yang lalu ya sudah pulang ke Mesir gitu. Jadi saya ini asli orang Mesir, lalu hijrah ke Saudi ya untuk mengajar Al-Quran di Saudi dan bahasa Arab di sana. Syekh Imad ini mempunyai banyak riwayat ya, riwayat bacaan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ya rata-rata orang Indonesia itu dalam membaca Al-Quran mengikuti riwayat Syekh Imam Hafiz yang diambil dari Imam Asim ya. Jadi ulama qura itu ya ahli qiraah itu ada 10 ya, ada 10 imam yang sudah diakui ya bacaan Qur'annya, ada 10 ya. Salah satunya adalah Imam Asim ya, Imam Asim. Jadi setiap ulama qura itu mempunyai dua rawi ya, periwayat. Kalau Imam Asim itu mempunyai 2 periwayat, yang kita ikutin adalah riwayatnya Imam Hafiz
Imam Hafiz. Jadi bacaan kita itu ngikutin riwayat Hafiz an Asim. Jadi kita membaca Al-Quran itu ada gurunya, gitu. Ada guru yang musalsal, yang sambung menyambung sampai Rasulullah, ya, sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, ya, sampai Lauhul Mahfuz, sampai Allah itu. Jadi rantai keilmuan kita dalam membaca Al-Quran itu tidak terputus. Guru saya, ya, ada gurunya lagi, ya, sambung menyambung sampai Rasulullah. Jadi memang Al-Quran itu tidak bisa dipelajari sendiri. Ya. Al-Quran itu tidak bisa dipelajari sendiri tanpa guru. Jadi kita sekarang kan zaman modern, ya, zaman modern ada internet gitu. Kita cari di Google gitu, cara membaca Al-Fatihah atau cara membaca Al-Quran seperti apa sih, gitu. Atau bahkan YouTube. Nah, jadi emang harus benar-benar ada, ya, guru yang mengajari kita, ya, mengajari kita sehingga sanad keilmuan itu tidak terputus. Nah, itu yang disampaikan saya tadi, bahwa kita cuma mengikuti Hafiz dari Asim, dan saya juga seperti itu, ya. Saya belajarnya di Mesir juga, yang saya pelajari dari guru saya itu saya Ashraf, ya, mengajarkan ke saya itu riwayat dari Imam Hafiz, dari Imam Asim. Nah, kalau kita ingin belajar sedikit tentang qiraah itu ada beberapa, ya. Ada kita kalau belajar lagi itu ada qiraah sab'ah, ya, ada qiraah roh gitu. Nah, itu sebenarnya beda di lahjah saja. Karena di Arab itu zaman dahulu, ya, zaman dahulu itu suku-suku Arab itu ada perbedaan di dialek, ya, dialek sehingga apa? Allah menurunkan Al-Quran itu, ya, untuk memudahkan mereka, gitu. Jadi ada kisah saat itu ada sahabat Isam atau sahabat Hisam, ya. Sahabat Isam itu ketika mengimami sholat, ya, membaca surat Al-Furqan, ya, membaca surat Al-Furqan. Lalu ketika Umar bin Khattab datang ingin menjadi makmumnya, ketika dengar yang dibaca Al-Furqan kok beda seperti yang saya pelajari dari Rasulullah, akhirnya Umar langsung marah, gitu kan, langsung marah, ya, langsung ketika habis sholat dilabrak, ya, mau dimarahin. Wahai sahabat Islam, tadi kamu membaca Al-Furqannya beda seperti yang saya pelajari dari Rasulullah. Dikira itu bid'ah, gitu kan. Zaman dulu ada juga bid'ah, gitu. Nah, ini tidak seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Lalu sahabat Islam tadi bilang bahwa saya yang saya baca tadi itu sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Ketika Umar nggak percaya, lalu dibawalah, ya, sahabat Islam itu ke Rasulullah, diklarifikasi betul nggak, gitu. Lalu Islam disuruh baca, lalu ketika sudah membaca selesai, Rasul bilang, ya seperti itu saya ajarin ke Islam. Lalu Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab untuk membaca surat yang sama dengan cara yang berbeda, bacaan berbeda. Lalu Rasulullah menyampaikan pada keduanya, ya seperti itu saya mengajarkan ke umat. Jadi ada istilah riwayat, ya, bacaan qiraah. Nah, tetapi di sini kita nggak usah bingung-bingung, ya. Kita jangan memikirkan bacaan yang lain dulu. Kita fokus pada satu bacaan dulu. Kita betulin bacaan ini sesuai dengan riwayat Hafiz an Asim. Tadi disampaikan saya juga contohnya, ya, contohnya yang antikan tidak riwayat, gitu kan. Kata maliki yang kita pelajari itu ma-nya panjang, betul, ya, matobi, ya. Maliki 2. Riwayat lain ada yang membaca enggak mat. Jadi maliki, ma-nya enggak panjang. Malikiyau. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan salah. Ya, itu betul. Itu juga diajarkan Rasulullah.
Terus ada kata juga siroto. Kata si tadi kan, ada juga yang membaca sin. Tadi Mas siapa tadi yang membaca sin tadi? Mas Joko ya. Tadi di komentar itu kodenya jadi sin. Kenapa tadi saya menyalahkan? Karena yang kita pelajari riwayat apa? Kalau andaikan kita pelajari riwayat lain yang membaca kode itu sin, pasti disebutkan. Ada juga yang membaca kode itu zai ya, al-ziraton. Ihdinal ziraton. Ihdinal ziraton mustaqim. Ada ihdinal siraton mustaqim, ada ihdinal si. Ihdinal sirat. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya qiraah ya. Perbedaan qiraah, bacaan. Oke, tadi saya juga menyampaikan kalau teman-teman pengen belajar sama saya juga, saya sangat welcome ya, sangat senang sekali mau neknya mau belajar muawwidzatain, al-falaq, an-nas atau surat atau ayat kursi atau surat yang lainnya, saya sangat senang gitu. Tadi disampaikan seperti itu. Atau mungkin belajar sesuatu penggalan ayat, kalau saya menjelaskan juga silakan saja gitu. Jadi apa yang disampaikan saya tadi, saya terserah kita kalau mau belajar, saya sangat welcome sekali, ya. sangat antusias, sangat senang sekali kalau orang-orang non Arab itu mau belajar Al-Quran. Itu Mas Ani. Baik. Itu Ya. Maksudnya belajar tajwid al-ikhlas, al-alaq gitu Pak Ustadz. Ya, betul, Teh Irma. Jadi kalau nanti selain belajar Al-Fatihah, mau belajar surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, ya surat Al-Falaq, bisa dengan Syaimat nanti di sesi berikutnya. Gitu. Karena kan kita untuk Al-Fatihah ini udah 2 kali dengan Syaimat. Mungkin beliau menawarkan untuk yang lainnya. Gitu. Nah, seperti itu, Teh Irma. Ya. Ya, insya Allah nanti ke depannya kita akan buka kelas khusus dengan Ustaz Nurholis tentang belajar tajwid. Nanti mungkin akan ada sesi bersama Syaimat di sela-sela pembelajarannya. Jadi nanti khusus kita berguru nih dengan Ustaz Nurholis gitu kan. Ustaz Nur, jadi kalau ada misalkan saya jarang banget ikut pengajian karena malu, atau saya jarang ikut pengajian karena waktunya nggak pernah cocok, atau saya nggak bisa ninggalin rumah karena nggak bisa. Ya banyak lah, kita biasanya kalau untuk ngaji datang ke komplek, ke majelis, itu kan ada aja halangannya. Tapi kalau seperti online seperti ini, mungkin bisa dia schedule, dia atur waktu, disesuaikan dengan jadwal kita. Nah, nanti akan dibuatkan jadwal khusus untuk belajar ngaji dengan Ustaz Nurholis. Ya, Ustaz ya, seperti itu ya? Yap. Oke, boleh Ustaz. Mau banget Ustaz. Ya, jadi nanti bersanatnya dengan Syekh Imad dari Mesir. Itu tajwid di Veteran Akademinya, tajwid tingkat tinggi ya Pak Ustadz. Gimana Mbak Irma? Itu tajwid di Veteran Akademi itu kalau bahasa yang menguraikan surat apa gitu ya. Tajwidnya tingkat tinggi ya Pak. Satu kata banyak sekali istilahnya saya. Ya, kalau itu belajar Arab secara betul. Jadi Arab secara seperti kuliah jatuhnya. Benar-benar seperti kuliah di kejuruan Arab ya, Ustaz ya. Iya. Jadi enggak selesai-selesai itu dapat nilai. Karena banyak istilahnya, mengingatnya. Iya Mbak Irma, sebenarnya kita belajar Al-Quran itu nggak ada batasnya Mbak ya. Kita belajar akan selamanya sampai akhir hayat kita ya. Jadi tiap hari kita membaca, kita pelajari Al-Quran itu gitu. Dari segi bacanya ya kan, dari segi tadaburnya ya kita tiap hari harus senantiasa ini. Nggak ada ini membaca kurikulum kita belajar Al-Quran itu sampai umur segini nggak ada. Sampai kapanpun. Tapi harus dari dasar belajarnya. Kalau lompat-lompat nggak ngerti Pak Ustadz. Dasar gimana Bu? Dasar yang itu dasar seperti ini kan dasar ini kan
patah bacanya gimana, domah gimana gitu kan. Di kayak yang dikoreksi eh tadi. Tapi kalau pas di istilahnya saya kelabakan. Ya, ya, ya. Jadi Baik. kalau Ibu pernah lihat kuliah saya di PA ya, tajwid ya, itu kan mukadimah saya, pembukaan saya bahwa tajwid, kita mempelajari tajwid, itu kan ada dua hukumnya, Bu. Ya. Kalau kita kita memperdalam ya secara cuman teori saja, contohnya ya, ada tadi ya huruf fa gitu. Satu huruf kita bahas makhrajnya dari mana, ya kan? Jadi setiap huruf hijaiyah itu kan mempunyai makhraj masing-masing ya. Makhrajnya dari mana, tempat keluarnya itu. Selain makhraj itu ya semua masing-masing dari huruf mempunyai sifat. Dan sifat huruf hijaiyah ya yang sebagai penyusun kata-kata dalam kalimat Al-Qur'an itu minimal mempunyai 5. Minimal mempunyai 5 sifat. Jadi tadi sudah saya singgung tadi huruf H tadi ya. Ya, yang pertama dia mempunyai sifat hamzah. Ketika kita melafalkan H itu ada nafas atau udara yang keluar dari mulut. H. Ya. Ya. H. Contohnya kalau yang mati. Roh. Wah. Roh. 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 Kedengaran ya? Itu ada nafas atau udara yang keluar keluar. nafas. Nah, sifat pertama adalah hamzah. Sifat kedua, dia punya sifat rohoah. Suara terlepas. Roh, kita lepas. Roh, nggak boleh. Ar-roh, ar-rohma. Bukan seperti hamzah ya. Sama langsung suara terpotong. Kalau sifat yang kedua itu namanya rohoah, itu suaranya terlepas. Jadi seperti itu. Ada juga sifatnya istifat, ada sifatnya insita, ada sifatnya idlah, ada sifatnya apa lagi? Nah, itu. Ada 5 ya, ada 5 sifat itu tadi. Bahkan ya, satu huruf juga itu lebih dari 5, ada 7, ada ya kan? Seperti huruf ro itu kan mempunyai 7 sifat. Nah, itu seperti yang kuliah saya sampaikan di kaitan akademik itu ada yang membahas tentang tajwid. Nah, kalau kita mempelajari secara teori itu hukumnya fardu kifayah. Ini bacaan idgham biguna, ini bacaan ikhlas, ini bacaan ismam, ini bacaan imalah itu fardu kifayah secara teori. Ya. Tetapi kalau kita setelah belajar itu mempraktekkan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran wajib memakai tajwid. Ya. Kalau ada nun mati ketemu ya harus melebur. Ya, harus diidghamkan, disebutkan, dimasukkan huruf setelahnya dengan dengung gitu. Ya. Meskipun nggak tahu istilahnya, tetapi cara membacanya harus benar. Itu namanya fardu ain. Nah, dan lebih-lebih ya sebagai seorang muslim yang mana kewajiban kita yang utama adalah sholat. Sholat tanpa al-fatihah tidak sah. Betul Bu? Bapak Ibu semuanya? Ya, Ustaz. Jadi surat yang paling utama ada al-fatihah. Makanya nama lainnya ada al-wafiyah, ya kan? Namanya juga ada al-kafiyah. Al-wafiyah itu sempurna, al-kafiyah itu cukup. Jadi kalau andaikan ya kita sholat, setiap rakaat dalam sholat itu tidak boleh al-fatihah kita membaca cuma separuh saja. Sampai andaikan ayat ketiga ya. Atau ayat keberapa lah ya, tidak sampai selesai. Kita potong sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Allahu Akbar kita rukuk. Sholatnya batal. Sholatnya nggak sah. Ya. Tetapi
Kalau surat-surat lain, ya, mulai Al-Baqarah, ya, mulai yang pendek-pendek An-Nas, Al-Ikhlas, dipotong pun nggak masalah. Andikan ya, saya baca surat andikan apa? Kalau Al-Baqarah panjang nggak pasti di sini ya. Andikan surat yang pendek, gitu. Andikan Qul huwallah gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Boleh nggak? Boleh. Sholatnya nggak batal. Bahkan nggak membaca surat itu pun nggak masalah. Baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, rukuk. Sholatnya sah. Ya. Ya, seperti itu. Karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari sholat. Jadi kalau ada rukun, satu rukun saja yang ketinggalan, maka sholatnya batal. Ya. Jadi Al-Fatihah ini sangat luar biasa gitu. Kalau kita berbicara fadilahnya surat Al-Fatihah ini, ya sangat gimana, nggak bisa menggali sampai apa ya? Kita gali tiap hari pun nggak akan habis-habis Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu apa sih? Kita pakai obat pun bisa. Kalau kita sakit apa? Kita pakai sebagai obat, sebagai sifat. Karena nama lainnya Al-Fatihah juga ada sifat penyembuh. Ya, kita ambil air putih, kita baca Al-Fatihah, kita minum. Dengan izin Allah, insya Allah sembuh. Ya, harus dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Ya. Tapi bukan berarti ini ya, kita percaya bahwa yang menyembuhkan Al-Fatihah. Kita percayanya adalah penyembuh itu hanya Allah, tetapi lewat perantara, wasilah. Ya, wasilah. Ya. Jadi dalam agama kita ya, wasilah itu boleh. Ya, berwasilah, berperantara. Ya, lebih-lebih dengan amal soleh. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, kita ada tiga pemuda yang terkurung dalam gua itu, ya. Ketika masuk dalam gua untuk Kaki. nah, itu ada batu gede yang jatuh menutup pintu gua. Dan ketiganya tidak bisa keluar. Lalu masing-masing dari ketiga ini berwasilah, berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta ya dengan wasilah amal soleh masing-masing. Ada yang amal solehnya birrul walidain, ada yang amal solehnya dia menjaga kehormatannya, ada yang amal solehnya dia itu orangnya amanah. Gitu. Pasti sudah tahu kisahnya itu. Apalagi kalau kita berwasilah dengan firman Allah yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Jadi kan ketika kita belajar itu kan, belajar dimanapun lah ya. Kita membaca ini biar rezekinya gampang kan. Ada surat apa yang sering dibaca ibu dan bapak biar rezekinya gampang. Surat apa ya? Apa, biasanya? Surat apa? Gimana? Surat Ar-Rahman? Gimana Pak Ustaz? Surat yang sering dibaca untuk mempermudah rezeki apa? Al-Waqiah. Nah, kayak Al-Waqiah. Itu biasanya ini teman-teman membaca Al-Waqiah. Ya. Semoga apa? Dengan bacaan Al-Waqiah itu, dengan wasilah Al-Waqiah, rezeki kita digampangkan. Ada juga membaca setiap mau tidur, membaca surat Al-Mulk. Ya, atau Tabarok, biar ketika dikubur, ya, biar ketika meninggal ada bodyguard kita, ada bodyguard yang menemani kita. Ketika ada malaikat yang datang bertanya kita, ya, mau mempersulitkan kita, ada bodyguard kita nggak gentar. Gitu. Ya, seperti itu. Ada fadilah-fadilah di masing-masing ayat, di masing-masing surat. Lebih-lebih Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini luar biasa. Bahkan ketika mau meminta apapun sama Allah, boleh ya membaca sebanyak-banyak Al-Fatihah. Ya, ada salah satu nasihat ya dari Imam Al-Ghazali, ya, dinasihatkan kepada para murid-muridnya dan pastinya kita semuanya ya yang membaca
kitabnya seperti itu, yang diajarkan dari guru-guru kita, yang diambil dari Imam Ghazali, bahwa beliau itu menyarankan kita membaca Al-Fatihah 100 kali dalam sehari. Ya. Katanya apa? Jangan ditanya fadilahnya apa. Rasakan saja. Akan kalian temukan keajaiban, temukan fadilahnya yang luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada apa Mas Fani? Selanjutnya. Boleh satu lagi Pak Ustadz? Silakan. Pak Ustadz, ini Ya. misalnya kita kelupa maksudnya baca Al-Fatihah itu merasa belum benar dalam keadaan dalam salat, terus diulang boleh? Dalam salat. Oh ya, oke. Jadi kalau kita sholat, lalu kita ragu gitu ya Bu ya, kita ragu, Ya. jadi ada mungkin loncat atau apa gitu ya, atau Ya. gitu. Ya. Boleh diulang boleh. Nanti kan saya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kok tadi alhamdulillahnya kok kelewat begitu saja dalam artian Ya benar Pak Ustadz kayak gitu. Enggak connect gitu kan. Kadang Ya. kan gitu. Kita membaca alhamdulillah alamin, ya kan, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadi hati kita enggak connect, enggak nyambung. Baru ketika iyyaka na'budu baru oh ya Allah tadi kok kelewat begitu saja. Kita enggak meresapi, enggak mendalami, dan enggak sampai hati kita. Ragu seperti itu diulang lagi, silakan boleh. Boleh Bu ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Maksudnya diulang itu rakaatnya atau bacaan Al-Fatihah dalam satu sholat itu, Ustaz? Al-Fatihah yang aku tanya. Al-Fatihahnya ya, jadi bukan sholat atau rakaatnya yang diulang, tapi memang bacaannya saja ya. Misalnya kadang-kadang kelupaan satu ayat atau barangkali kita kadang suka sholat itu suka melayang gitu kan, lupa. Terus diulang lagi, pingin benar gitu maksudnya. Oke. Ya, seperti itu. Terus teman-teman semuanya, kalau kita sholat, ya, kita sholat membaca Al-Fatihah. Itu kalau kita resapi artinya, itu kita dialog sama Allah. Ya, kita dialog sama Allah. Kita baca benar-benar ya, mulai sekarang, mulai setelah ini ya. Mohon Bapak Ibu, kalau ada yang belum tahu artinya, tolong buka Al-Qur'annya, dibaca lagi artinya. Sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah itu bisa benar-benar connect ya. Hati kita sama lisan kita itu connect. Seperti itu. Hilang suaranya. Oh iya, suaranya hilang ya, Ustaz Nur ya? Sekarang udah kedengaran. Suara Ustaz yang kedengaran ya. Oke, sepertinya ada gangguan di Ustaz Nurholis sehingga penyampaian materinya terhenti. Oke, tadi terhenti tentang dialog ya. Jadi dengan membaca Al-Fatihah ini sebenarnya seperti dialog kalau kita paham dan meresapi makna dari surat Al-Fatihah. Sudah ada suara dari Ustaz Nur, sudah ada? Belum? Belum ada ya? Baik, nanti saya coba, saya sambil menyampaikan pengumuman bahwa grup WhatsApp-nya sudah terbentuk ya. Jadi nanti kita bisa melanjutkan tanya jawab dengan beliau, dengan Ustaz Nurholis, dan Ustaz Nurholis bisa menyampaikan manfaat dan keutamaannya melalui grup WhatsApp. Lalu yang ingin belajar tahsin gitu kan, yang ingin belajar tajwid lagi misalkan, atau ingin mencoba lagi bacaannya. Jadi kan tadi sudah dikoreksi dengan Ustaz Imad. Lalu kita ingin mencoba lagi ya dengan hasil koreksi yang dari Ustaz Imad itu kita praktekkan. Nah nanti silahkan direkam pakai voice note gitu kan, terus masuk ke grup agar nanti bisa diulas sama-sama. Jadi
kalau di grup itu sebenarnya nggak usah malu, karena nanti kita sama saja dengan kita memberikan pelajaran kepada yang lain. Jadi bacaan kita menjadi bahan ajar untuk yang lain gitu kan. Nah, jadi tidak masalah, anggap saja sebagai ladang wasilah kita untuk berbagi melalui bacaan Al-Fatihah kita sudah benar atau belum. Nah, nanti diulas oleh Ustaz Nurholis di grup gitu. Siap. Ya, dan di grup ini selama 3 hari saja ya, jadi hanya sampai Rabu. Jadi mohon digunakan sebaik mungkin. Ya, seperti yang sudah untuk di grup coaching sebelumnya, sebenarnya diwadahi grup itu untuk diskusi dan bertanya lebih lanjut ya. Misalkan belum paham atau ingin diulas lagi tentang materi salah satunya, nah nanti itu langsung aja dijawab di grup, maksudnya disampaikan di grup ya. Jadi coaching di Python Academy ini kita berikan sesi apabila dalam satu kali Zoom meeting ini ternyata belum cukup, ada grup WhatsApp yang bisa dipakai untuk digali lebih dalam ya. Tujuannya itu sebenarnya digali lebih dalam, karena kalau kita nganggap di grup itu ternyata pada diem aja gitu kan, kita anggap seperti oh sudah paham kali gitu kan. Sebenarnya kita menunggu nih untuk ditanyakan, untuk dibahas lagi apa yang ingin dibahas gitu. Seperti itu sebenarnya fungsi dari grup WhatsApp itu sendiri gitu kan. Selain sebagai media komunikasi yang lain kita untuk bersilaturahim. Nah, dengan program Al-Fatihah ini sebenarnya adalah program awalan untuk belajar lebih lanjut tentang ilmu tajwid. Seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Imad, bagaimana nanti belajar tajwid di Al-Ikhlas, bagaimana belajar tajwid di surat An-Nas, bagaimana belajar tajwid ayat kursi gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama tahsinnya dengan beliau lagi di sesi berikutnya gitu kan. Di sesi berikutnya tentang tajwid itu sendiri. Saya konfirmasi dulu ya ke Ustaz Nurholis, bagaimana apakah sudah bisa bergabung atau memang kita lanjut di grup WhatsApp. Sebentar ya, saya mute terlebih. Ya, sepertinya Ustadz Nurholis tadi handphonenya kehabisan baterai ya, jadi terputus dengan kita, terputus. Jadi device-nya memang mungkin lagi mencari ganti device terlebih dahulu. Namun sebaiknya kita, karena ada beberapa yang dari luar Jawa Barat ya, ada yang di Wita nggak atau di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur? Semua di daerah waktu Indonesia Barat ya. Mas Roni Arman dari mana nih? Bekasi ya? Mas Roni ya? Dari Karawang. Karawang, oh ya masih Jakarta Barat, masih di waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita coba tunggu 5 menit ya, sampai Ustadz Nurholis mungkin berganti device, supaya bisa ya berganti device. Jadi Ustadz Nurholis sedang mencari device-nya terlebih dahulu. Baik, apakah tadi ada yang merasa kurang puas nggak dengan Syekh Imad? Mungkin saya pengen lagi dong ngomong dengan Syekh Imad. Ada ketagihan belajar tahsinnya dengan Syekh Imad. Grogi ya tadi ya? Benar, ya Allah. Udah siap-siap, tapi pas mau baca, aduh. Jadi ketemu sama guru besar. Ya, apalagi kalau yang di Masjid Nabawi kan biasanya suka ada halakoh-halakoh gitu. Itu akan lebih grogi lagi karena bertemunya langsung tatap muka. Ya. Padahal itu dia nggak lihat kita, padahal kan. Iya, dia hanya mendengar suara saja. Saya udah grogi. Ya, nggak apa-apa. Itu suatu latihan juga. Iya, latihan berani. Kan belajar speak sama Aldino. Iya, MC ya. Kan ingin belajar juga. Semuanya belajar, haus ilmu. Oke, ya.
festival coaching ini siapa aja yang ikut lebih dari satu? Kalau Bu Irma ikut apa lagi selain Al-Fatihah ini? Ikut reksadana aja. Oh, reksadana, siap. Ya, Reksadana. soalnya itu takut enggak ini waktu jamnya enggak kan kerja. Oke. Ya, jadwalnya sebenarnya setiap Minggu dan Rabu. Kita mengadakan coachingnya itu insya Allah sudah fix di setiap Minggu dan Rabu. Jadi buat Bapak Ibu semua yang ingin mengikuti waktu coaching dari Python Academy itu sediakan waktu di hari Minggu atau Rabu. Jadi Rabu itu mulai dari sore sampai malam. Kalau malam kan dengan sesi saya untuk marketing. Tapi mungkin nanti akan ada lagi kelas yang berikutnya. Jadi setiap hari Minggu dan Rabu seperti ini adalah waktu-waktu yang kita alokasikan untuk coaching secara langsung dengan pengajar melalui meeting Zoom. Nanti programnya ada pun yang mungkin beli kuliahnya, nah nanti ikut coachingnya. Atau dibalik, nanti ikut coachingnya bisa dapat kuliahnya melalui poin utama. Nah nanti akan ada program-program seperti itu yang menambah keragaman cara belajar. Kalau sebelumnya bertahun-tahun belajar lewat kuliah, video, kita seperti nonton video, terus ngerjain kuis, selesai tanpa ada interaksi, nah nanti akan ada interaksinya, banyak akan interaksi dengan pengajar-pengajar yang ada di Python Academy. Ada yang usul, saya pengen belajar dengan ini dong, pengajaran langsung, boleh usulkan, nanti akan kita confirm pengajarnya untuk bikin kelas. Iya benar. Ada yang ingin request dengan Pak Daud? Atau dengan ya, siapa? mau. Oke. Ada lagi ingin belajar dengan siapa, nanti usulkan aja pengajarnya supaya nanti kita coba konfirmasi. Itu satu lagi siapa itu? Siapa? Mas Andi, Kang Asdin juga bisa ya. Oh, dengan Kang Asdin. Oke. Siap. Nanti akan kami coba bantu ya, fasilitasi Kang Daud dan Kang Asdin ya. Oke, sepertinya Ustadz Nurholis ini tidak bisa bergabung kembali ya. Jadi dengan berat hati mohon maaf sekali untuk penyampaian materinya terputus. Nanti rekamannya akan bisa disimak kembali melalui YouTube, ya akan di-share di grup WhatsApp-nya. Dan selama 3 hari ke depan, ini saya sarankan untuk digunakan grup WhatsApp-nya untuk bertanya ataupun mengulang kembali bacaannya ya. Pertanyaannya kita batasi seputar tajwid, hukum bacaan, lalu terus bacaan Al-Fatihah dalam sholat, keutamaannya, nah seperti itu. Jadi supaya sesuai dengan tema. Jadi khawatir ada yang bertanya tentang fikih yang lain. Nah, kalau ini tentang bacaan dulu, bacaan Al-Fatihah, mempertanyakan baca huruf kho, huruf h, huruf ko, gitu kan. Apa huruf do di Al-Fatihah seperti apa? Karena itu ada makhraj, bagaimana cara penyebutannya, cara penyebutannya dari tenggorokan kah, dari perut kah, dari mulut bagian kanan, bagian kiri, lidahnya ditekuk atau enggak, itu ada sampai bunyi hames gitu kan, hames. Nah itu tuh ada untuk bacaan huruf sa kecil gitu kan. Nah itu nanti akan dibahas lebih lanjut ya dengan Ustadz Nurholis, insya Allah di grup WhatsApp yang sama-sama kita sudah ada di grup tersebut. Baik Bapak Ibu, saya pribadi dan mewakili para petugas yang bertugas hari ini, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan di sore hari ini, dan apabila ada kekurangan bisa disampaikan apa yang menjadi kekurangan kami agar bisa menjadi perbaikan ke depannya. Terima kasih telah bersama-sama mengikuti pembelajaran belajar Al-Fatihah di sore hari ini. Semoga menjadi wasilah untuk sholat lebih khusyuk, lalu wasilah untuk bisa mengamalkan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah memang banyak sekali fadilahnya. Cara belajarnya saya sampaikan ya, jadi supaya cara belajar mandiri, Bapak Ibu bisa googling keutamaan Al-Fatihah, lalu kalau ada yang nggak paham, ada yang ingin dijelaskan, ditanyakan di grup gitu kan, itu akan lebih baik. Jadi misalkan daripada kita menunggu, kita coba aja googling keutamaan Al-Fatihah. Nah ada yang kurang jelas, mohon tolong dijelaskan dong Ustadz tentang ini seperti apa gitu kan. Nah nanti Ustadz Nurholis menyampaikan apa maksud dari keutamaan Al-Fatihah tersebut. Gitu. Itu saran cara belajarnya bagaimana sih supaya belajar yang mandiri. Nah kita manfaatkan Google ini, walaupun katanya Google adalah milik Yahudi.
Nah, kita manfaatkan dengan kebaikan menjadi wasilah lebih dekat dengan Allah supaya keberkahannya itu dapat gitu kan. Jadi nggak Amin. terkungkung dengan Google miliknya, Google mendukung apa ya, itu mah sisi mereka lah, urusan mereka, karena sudah lakum dinukum waliyadin, dan udah lakum dinukum itu mah udah agamamu agamaku gitu kan. Jadi nggak masalah, manfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang sudah Allah berikan berupa Google, Facebook, Instagram, Twitter untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah dan kita berdakwah. Oke, itu saja. Kami mohon maaf dan Pak kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.